والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهدم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. قال المعرف رحمه الله تعالى نفعنا به بلغ الدين آمين. Faslun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubutunya raqsul khati'ah. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang perkara cinta dunia, di mana dalam hadis Nabi katakan hubutunya raqsul khati'ah. Cinta dunia itu sumber dari segala kesalahan. Jadi cinta kepada dunia itu merupakan kepala dari kesalahan. Itu bermula dari cinta kepada dunia. Jadi ra's kepala. Jadi intisari dari kerusakan di dalam diri seorang hamba itu karena di dalam hatinya terlalu berlebihan mencintai dunia. Dalam hadis Nabi katakan ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yawma wahbib baghidaka haunama asa ayakuna habibaka yawma. Nabi katakan cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena kalau terlalu berlebihan mencintai seseorang tersebut, mungkin orang yang kau cintai tersebut akan menjadi musuhmu di suatu masa. Dan begitu juga sebaliknya, Nabi katakan bencilah musuhmu biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Mungkin suatu saat dia akan menjadi kekasihmu. Nah ini begitu juga, cinta sama dunia jangan berlebihan. Mungkin karena kita mengejar dunia membuat mati cepat, sesak jantung, sakit jantung, sakit koroner dan lain sebagainya itu. Ini menyebabkan dari apa? Terlalu besar ambisi untuk menggapai dunia. Maka dengan hal yang demikian, fa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'ah wa asla kulli baliyah wa asasa kulli raziyah wa ma'dina kulli fitnah wa manba' kulli mihna wa huwa amarun qad'am fi hadzal zaman wa. Maka beliau katakan apabila cinta dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan dan asal segala musibah dan dasar dari segala kehinaan dan sumber dari segala fitnah dan munculnya segala musibah cobaan tersebut, maka ini perkara telah menyeluruh terhadap manusia-manusia yang ada di atas dunia bahayanya. Sekarang kita udah rasakan, itu zaman Habib Abdullah Al-Haddad dulu, berapa ratus tahun dulu beliau sudah menceritakan tentang bahaya yang mewabah kepada dunia, kepada manusia karena cinta kepada dunia. Nah, jadi sehingga ketika cinta dunia itu sudah mulai masuk ke dalam hati, merasuk ke dalam diri, maka hukumnya nggak ada lagi hukum halal, nggak ada lagi pakai hukum haram, nggak ada lagi pakai hukum ini punya orang, nggak ada, ini melakukan perbuatan zalim, nggak ada. Pokoknya semuanya punya dia, semuanya milik dia. Itu kalau sudah merasuk ke dalam diri cinta dunia, maka bahayanya cinta dunia tersebut hari ini sudah didapat. Dalam hal seperti ini bahayanya sudah menjadi umum di tengah-tengah manusia, di mana manusia lebih sibuk memikirkan dunia ketimbang akhirat. Manusia lebih senang dengan dunia ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lebih sibuk memikirkan
untuk ekonominya ketimbang memikirkan cinta kepada Nabi Muhammad. Manusia lebih senang apa? Lebih senang di dalam warungnya, di dalam tempat pekerjaannya siang malam pagi sore ketimbang dia berada di dalam majlis ilmu dan majlis Nabi Muhammad SAW. Ini akibat apa? Cinta dunia sudah mewabah, sehingga berat hati untuk melakukan kebaikan, sehingga hati malas untuk apa? Berbuat hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Kalau seandainya sudah diajak ke tempat majelis ilmu, majelis yang baik, duduk bagus-bagus, gelisah hatinya, susah hatinya, sumpah perasaannya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan akan apa? Dunia sudah meliputi hatinya. Maka dengan hal yang demikian, wa qara syururuhu wa 'azama khataru wa atbaqa 'alaihi al-khas wal 'am. Maka dengan hal yang demikian, apabila wabah cinta dunia itu sudah menyebar, bertaburan kejelekannya dan sangat besar bahayanya, ini telah menimpa kepada orang khusus dan orang awam. Semua sudah menimpa, sudah parah di dalam hati manusia. Ini perkataan Habib Abdullah Al-Haddad di masa dulu. Bagaimana zaman sekarang? Wa tadhahara an-nas bihi bilah tisham ka'annahu la 'arfihi wa la malam. Maka manusia mulailah menampakkan rasa cinta kepada dunia itu sangat besar, sehingga dia menampakkan tersebut tidak ada lagi rasa malu, bahwasanya dia itu benar-benar mencintai terhadap dunia, benar-benar sayang dengan dunia. Maka dengan hal yang demikian, ketika itu sudah tampak pada diri manusia, maka tidak ada lagi rasa malu yang ada pada dirinya. Maka dia menganggap la'ar wala malam, apa yang dibuatnya tersebut bukanlah sesuatu aib ataupun sesuatu yang dicela. Ini yang sudah dilakukan, nongkrong dari mulai pagi sampai ke pagi 1 kali 24 jam, nongkrongin di warung, nongkrongin di mana, di laptopnya, nongkrongin di mana, di meja online-nya, nongkrongin di mana, di kafenya, nongkrongin di mana, semua apapun usahanya ditongkrongin 1 kali 24 jam. Ini menunjukkan akan apa? Hal cinta dunia sudah masuk ke dalam dirinya. Dianggap perbuatan demikian tersebut hal yang biasa, nggak membuat malu, nggak membuat hal yang jelek, sehingga nggak apa? Nggak bermasyarakat, nggak silaturahmi, nggak apa namanya ikut orang takziah, ikut tilawah dan lain sebagainya. Tetangga tahlilan sendiri, tetangga matilah sendiri. Dia asik dengan usahanya, dia asik dengan dunianya, nggak peduli sama apapun yang terjadi dengan manusia yang lain. Sehingga ini manusia merasa bahwasanya yang dibuat itu sudah benar dan tidak tercela, dan tidak pula ini merupakan suatu hal yang hina. Maka dengan hal yang demikian, ini akan mewabah pada diri manusia, timbul hal apa? Tamak akhirnya. Kalau sudah demikian, timbul tamak, timbul serakah, timbul rakus, timbul hal-hal yang jelek lainnya. Ketika manusia tersebut sudah dunia meliputi hatinya. Wa qad tamakkan min qulubihim kullat tamakkun fa asmara lahum haris baligh ala imaratid dunya wa jam'il hitam. Maka cinta dunia itu sudah merasuk ke dalam diri-diri manusia, merasuk ke dalam hati-hati manusia dengan benar-benar mempunyai posisi yang teramat besar di dalam hati manusia. Maka ketika cinta dunia itu sudah mendapatkan posisi yang sangat besar di dalam hati manusia, apa yang akan terjadi? Fa'asmaralahumul hiris al-bani ala imaratid dunya, akan membuahkan ketamakan yang amat besar di dalam dirinya, di dalam untuk menguasai dunia, untuk mengindahkan dunia, dan untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia sudah makin besar di dalam dirinya. Untuk memiliki dunia beserta isi-isinya, itu yang akan ada pada dirinya. Kalau bisa dunia miliknya semua, kalau bisa apa yang ada di atas dunia itu adalah hartanya, asetnya, miliknya. Dan ini yang sudah merasuk ke dalam diri manusia. Karena faghadu warahu bisyarrakatihim listiyadis syubhat wal haram. Maka mereka menaburkanlah dengan jaring-jaring mereka
untuk melakukan menangkap dunia beserta isi-isinya dengan mengerjakan hal perkara yang subhat ataupun hal-hal yang haram. Yang penting aku senang, yang penting aku kaya, yang penting aku bahagia, yang penting kebun banyak, yang penting hotel aku punya, mobil banyak dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan oleh manusia ketika dunia sudah terlalu amat besar di dalam hatinya, sehingga ka'annallaha qad farada alaihim imaratad dunya kama farada shalah wasyam. Dia menganggap seperti bagaimana seakan-akan perbuatan dia itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia, untuk meramehkan dan mengindahkan dunia, sebagaimana seperti Allah mewajibkan baginya untuk puasa dan untuk melaksanakan ibadah salat. Salat gak lagi, puasa gak lagi, tapi yang namanya cari duit terus siang malam pagi sore, mencari harta kekayaan terus siang malam pagi sore, gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah sedekah, gak pernah berbuat baik dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya hati manusia tersebut sudah dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Dan apa yang didapat oleh manusia yang haus akan dunia tersebut, gak lebih gak kurang melainkan kehinaan, melainkan kebinasaan, melainkan akan hancur di dunia dan akan hancur pula nanti di akhirat. Sehingga manusia tersebut yang didapat dari dunia yang ia raih, yang dia pikirkan, yang ia cari siang malam pagi sore, tak lebih gak kurang apa yang melekat pada dirinya dan apa tertelan melalui tenggorokannya. Selebihnya bukan hak dia, selebihnya masih milik orang lain. Bisa saja milik dia ataupun milik orang. Nah, lantas nikmat yang Allah berikan dari dunia tersebut mana yang ada pada dirinya, yang melekat, yang dipakai hari ini, dan apa yang sudah melintas melalui tenggorokannya, itulah rizki yang Allah berikan kepada itu manusia yang siang malam dipikirkan, pagi sore tidak henti-hentinya, sampai nggak melakukan ketaatan, sampai nggak melakukan ibadah, haus akan dunia, terus penasaran dengan dunia, terus mencari dunia, terus hal apapun, mau itu perkara judi, mau itu menarik, nipu dan lain sebagainya, yang penting aku mendapat dunia, yang penting aku dapat duit, yang penting aku dapat harta dan lain sebagainya. Gak penting mau itu urusan dapat duitnya dengan cara halal ataupun haram, itu bukanlah urusan manusia yang mempunyai hati terlalu besar terhadap dunia. Yang penting aku bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Mana bahagianya manusia? Setelah dia dapat, bukannya dia senang, malah merasa kurang. Dapat duit 5 juta, yang dia cari dari pagi sampai ke pagi lagi 1 kali 24 jam, dia dapat 5 juta. Apakah 5 juta akan membuat dia bahagia? Tidak. 5 juta bagaimana caranya bertambah? Dari 5 juta tambah 10 juta, 100 juta, terus itu yang ada menghantui diri manusia yang tidak pernah puas. Karena apa? Karena telah menjamur di dalam hatinya tamak dan serakah. Maka dengan hal yang demikian, walidhalika darasat ma'alimuddin wa tamasat anwarul yakin wa kharisat alsinatul mudzakirin. Dengan hal yang demikian, setelah dunia sudah mewabah di dalam hati manusia, maka pelajaran-pelajaran agama gak masuk lagi, nasihat ulama gak masuk lagi, nasihat Nabi, hadis Nabi, ayat Allah, apapun yang disampaikan kepada manusia yang sudah hatinya tertanam rasa cinta kepada dunia besar, gak mempan dinasihati, gak mempan dikasih saran, gak mempan diajak untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Allahnya sudah gak ada lagi. Yang ada di dalam hatinya adalah dunia yang lebih besar. Dunia lah yang lebih dicintai menimbangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun nasihatinya gak bakalan masuk. Diajak nantilah, belum waktunya. Besok ayat majlis nantilah, belum pas waktunya. Kapan pasnya? Nantilah kalau sudah ekonomi agak bagus sedikit. Nah, nanti ketika sudah ini bilang, nanti kalau seadanya rumah udah jadi. Belum ada jadi, diajak ayo. Belum, kebun belum siap, mobil belum beli, pesawat belum beli dan lain sebagainya, sampai akhirnya mati gak punya apa. Maka ini yang akan terjadi di dalam diri manusia yang selalu cinta kepada dunia. Maka walidzalika darasat ma'alimuddin, akan hilang nasihat-nasihat agama, gak berlaku, akhlak yang baik gak berlaku,
nasihat Nabi nggak berlaku, semua nggak berlaku. Wa tamasat anwarul yakin, akan hilanglah cahaya keyakinan kepada Allah, akan hilang dari hatinya cahaya keimanan. Wa kharisat alsinatul mudzakirin, akan menjadi bisu lisan-lisan untuk menyebut nama Allah. Gak ada lagi di lisannya menyebut nama Allah, gak ada, gak bakalan dia bisa menyebut nama Allah. Ketika hatinya sudah terpaut dengan dunia, maka hatinya akan mengajarkan untuk kalimat-kalimat yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik yang akan terlontar dari diri manusia yang hatinya tidak ada Allah. Karena dengan hal yang demikian, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini dan bagi mudah-mudahan hadir terus menerus di malam-malam berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, ini merupakan satu upaya bagi kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad, untuk mencintai Nabi kita Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati ini yang sudah ada hari ini, Allah tanamkan keimanan, Allah tanamkan keyakinan, Allah tanamkan taufik dan hidayah di dalam hati kita. Kita minta kepada Allah berkat salawat malam hari ini, berkat pengajian malam ini, berkat majelis maulid malam ini, Allah tambahkan semakin yakin dengan Nabi kita Muhammad, semakin cinta dengan Nabi kita Muhammad. Dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat dan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan harta yang berkah, harta yang melimpah, rezeki yang luas, dalam keadaan sehat wal afiat, dan banyak amal saleh, amal taat dengan umur yang panjang, kemudian setelah itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mustafa والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.